Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Miftahil Azizah, absen 9 dengan NIM 12201193071. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian analisis varian satu jalan. Analisis varian satu jalan atau one way of variance adalah sebuah teknik analisis yang ampuh untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Pengujian hipotesis dalam analisis varian satu jalan dilakukan dengan menggunakan statistik uji F. Analisis varian satu jalan digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Interaksi suatu kebersamaan antar faktor dalam mempengaruhi variabel bebas. Dengan sendirinya, pengaruh faktor-faktor secara mandiri telah dihilangkan. Jika terdapat interaksi, berarti efek faktor satu terhadap variabel terikat akan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan efek faktor lain terhadap variabel terikat sejajar. Maka antara faktor tidak mempunyai interaksi. Langkah-langkah standar dalam pengujian analisis varian satu jalan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung jumlah kuadrat beberapa sumber variansi, yaitu total, antar, dan dalam dengan formula berikut ini. Yang pertama yaitu JKT atau jumlah kuadrat total, yaitu sigma YT kuadrat min sigma YT kuadrat per NT. Kemudian JKA atau jumlah kuadrat antar dengan rumus sigma I sampai A sama dengan 1 dikali sigma YJ kuadrat per NJ min sigma YT kuadrat per NT. Kemudian JKD atau jumlah kuadrat dalam dengan rumus sigma I sampai A sama dengan 1 dikali sigma YJ kuadrat min sigma YJ kuadrat per NJ sama dengan sigma YJ kuadrat. Kemudian yang kedua, menentukan derajat kebebasan atau dB masing-masing sumber variansi, yaitu dBT atau derajat kebebasan total sama dengan NT min 1. Kemudian dBA atau derajat kebebasan antar sama dengan NA min 1. Kemudian dBD atau derajat kebebasan dalam sama dengan NT min NA. Kemudian yang ketiga yaitu menentukan rata-rata jumlah kuadrat atau RJK. RJKA atau rata-rata jumlah kuadrat antar sama dengan JKA per dBA, dan RJKD atau rata-rata jumlah kuadrat dalam sama dengan JKD per dBD. Sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melinda Artika, absen 27, NIM 12201193257. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari Mbak Alvina, yaitu tentang langkah-langkah standar dalam pengujian analisis varian satu jalan adalah sebagai berikut. Yang nomor 4 yaitu menghitung ukuran effect size dengan formula eta kuadrat. Eta kuadrat sama dengan jumlah kuadrat antar per jumlah kuadrat total. Besar pengaruh menggunakan kriteria Gravater dan Wallnau, yaitu efek kecil 0,01 kurang dari eta kuadrat kurang dari sama dengan 0,09. Efek sedang 0,09 kurang dari eta kuadrat kurang dari sama dengan 0,25. Efek besar eta kuadrat lebih dari 0,25. Selanjutnya yaitu Cohen memberi acuan untuk ANOVA dengan harga eta kuadrat dibagi 0,1 sama dengan small effect. 0,6 sama dengan medium effect, 0,14 sama dengan large effect. Untuk sampel besar formula eta kuadrat setara dengan formula omega kuadrat. Namun, eta kuadrat merupakan ukuran yang biasa pada sampel kecil. Oleh karena itu, formula omega kuadrat merupakan koreksi terhadap eta kuadrat ketika ukuran sampel kecil. Secara sederhana, omega kuadrat diformulasikan sebagai omega kuadrat sama dengan dB FO dikurang 1 per dB FO dikurang 1 tambah N. Yang kelima yaitu menyusun tabel ANOVA. Tabelnya seperti yang di bawah ini. Yang keenam yaitu
Melakukan uji lanjut, misalkan jika hasil ANOVA tolak HO, maka dilakukan uji lanjut untuk mengetahui pasangan perlakuan yang berbeda nyata. Ada banyak uji lanjut ANOVA, antara lain uji beda nyata jujur atau Tukey dan uji SCEF. Yang A, uji beda nyata jujur atau uji Tukey. Hipotesis dari uji nyata beda terkecil atau biasa disebut dengan uji Tukey adalah sebagai berikut. HO dibagi mu I sama dengan mu J. H1 dibagi mu I beda dengan mu J. Rumus uji Tukey yaitu BNJ sama dengan Q akar KTG per N. Kriteria uji dibagi jika X1 dikurang XJ lebih dari BNJ, maka HO ditolak. Yang kedua yaitu uji SCEF. Hipotesis dari uji SCEF adalah sebagai berikut. HO dibagi mu I sama dengan mu J. HI dibagi mu I beda dengan mu J. Rumus uji SCEF yaitu F hitung sama dengan XI dikurang XJ per KTG 1 per NI tambah 1 per NJ. F tabel sama dengan F. Kriteria uji dibagi jika F hitung dikurang lebih dari, maka HO ditolak. Terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Fakih, absen 45. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu penghitungan analisis varian satu jalan secara manual. Langsung saja masuk ke contoh soal. Akan diadakan penelitian pada sebuah bimbel ternama di Jakarta. Dalam bimbel tersebut, satu kelas terdiri dari 5 orang siswa. Diambil 5 kelas secara acak. Pada kelima kelas tersebut diterapkan metode belajar yang berbeda-beda, yaitu metode A, B, C, D, dan E. Pertanyaannya, apakah ada perbedaan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan kelima metode tersebut? Asumsi terpenuhi, alfa sama dengan 5%. Kita lihat pada di sini terdapat tabel, ada metode A, B, C, D, dan E. Dalam A terdapat nilainya 5, 4, 8, 6, 5, dan B juga sama, dan seterusnya. Langsung saja kita jawab. Berdasarkan data di atas, uji yang digunakan yaitu ANOVA klasifikasi satu arah ulangan sama. Hipotesis yang digunakan sebagai berikut. H0 dibanding mu A sama dengan mu B sama dengan titik-titik sampai dengan sama dengan mu E. Rata-rata hasil belajar A, B, C, D, dan E sama. Selanjutnya H1 dibagi ekuivalen mu I tidak sama dengan mu J. Untuk I tidak sama dengan J. Terdapat minimal satu pasang metode yang memberikan rata-rata hasil belajar yang berbeda atau perbedaan antar metode nyata. Lalu setelah itu kita masukkan ke tabel yang tadi dengan jumlah A 28, B 39, C 20, Do 14, E 33 dengan total semuanya 134. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus, yaitu JKT sama dengan sigma K I sama dengan 1 kali sigma N J sama dengan 1 XIJ pangkat 2 sama dengan T pangkat 2 dibagi NK sama dengan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah titik-titik sampai dengan ditambah 7 pangkat 2 dikurangi 134 kuadrat dibagi 5,5 tutup kurung sama dengan totalnya 131,76. Rumus selanjutnya JKK sama dengan sigma K I sama dengan 1 TI dibagi N dikurangi T pangkat 2 per NK sama dengan
dalam kurung 28 kuadrat ditambah 39 kuadrat ditambah 20 kuadrat tambah 14 kuadrat ditambah 33 kuadrat tutup kurung dibagi 5 dikurangi tutup buka kurung 134 pangkat 2 dibagi 5,5 tutup kurung, totalnya semua 79,760. Selanjutnya kita mencari JKG sama dengan JKT dikurangi JKK. Dengan JKT yang seperti di atas tadi terdapat nilai 131,76 dikurangi JKK-nya 79,76. Totalnya sama dengan 52. Setelah itu lanjut mencari KTK. Langkah selanjutnya mencari KTK dengan rumus sama dengan JKK dibagi DBK sama dengan 79,76 dibagi 4 dengan total sama dengan 19,940. Setelah mencari KTK, selanjutnya dilanjutkan untuk mencari KTG dengan rumus JKG dibagi DBG sama dengan JKG-nya 52 dibagi DBG-nya 20 sama dengan totalnya 2,600. Setelah menghitung semuanya, lanjutnya kita mencari F hitungnya dengan rumus sama dengan KTK dibagi KTG. F tabel, mencari F tabelnya dengan rumus sama dengan F dalam kurung alfa, DBK, DBG sama dengan F 0,05,4,20 tutup kurung sama dengan totalnya 2,866. Setelah semuanya ditemukan, maka kita langsung masuk ke tabel ANOVA satu arah ulangan sama, yaitu ada sumber keragaman, ada jumlah kuadrat, derajat bebas, kuadrat tengah, dan F hitungnya. Di sini sumber keragaman terdapat nilai tengah kolom, galat, atau error, dan total semuanya. Nilai tengah kolom terdapat jumlah kuadratnya 79,760, derajat bebasnya 4, kuadrat tengahnya 19,940. Yang kedua galat atau dalam kurung error, jumlah kuadratnya 52, derajat bebasnya 20, kuadrat tengahnya 2,600 dengan F hitung semuanya sama, yaitu 7,669. Total semuanya jumlah kuadrat totalnya 131,76, derajat bebasnya 24. Dari tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu karena F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Artinya terdapat minimal satu pasang metode yang memberikan rata-rata hasil belajar yang berbeda atau perbedaan antara metode nyata. Untuk mengetahui pasangan metode mana yang memberikan rata-rata hasil belajar yang berbeda, dilakukan uji lanjut, yaitu uji Tukey dengan rumus BNJ sama dengan Q dikali dalam kurung A, K, DBG tutup kurung akar dari KTG dibagi N. Selanjutnya ke bawah sama dengan Q dikali A-nya 0,05, K-nya 5, DBG-nya 20 tutup kurung dikali akar dari KTG-nya 2,600 dibagi N-nya 5 sama dengan 4,23 dikali 0,721 sama dengan 3,050. Selanjutnya XA sama dengan 5,6, XB-nya 7,8, XC-nya sama dengan 4, X2-nya sama dengan 2,8, dan XE-nya sama dengan 6,6. Di sini dapat kita lihat terdapat XA dikurangi XB sama dengan 5,6 dikurangi 7,8 sama dengan 2,200. Yang kedua XA dikurangi XC sama dengan 5,6 kurangi 4 sama dengan 1,600. Bisa dituliskan sendiri sampai dengan yang nomor 10, yaitu X2 dikurangi XE sama dengan 2,8 dikurangi 6,6 sama dengan 3,800.
Terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara metode B dan C, metode B dan DO, serta metode DO dan E. Karena nilai mutlak dari selisih rata-rata hasil belajar lebih dari nilai BNC. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yasin Yusuf, nomor absen 39, NIM 12201193271. Di sini saya akan memaparkan materi yang terakhir dari kelompok 9, yaitu C, aplikasi SPSS untuk analisis varian satu jalan. Langkah SPSS untuk kehomogenan uji keberartian ANOVA, klasifikasi satu arah dan uji lanjut dapat dilakukan secara bersamaan, yaitu sebagai berikut. Urutannya yang pertama yaitu analyze, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA, kemudian masukkan data HB pada dependent variable dan metode pada faktor, kemudian statistic checklist, homogeneity of variance test, kemudian continue, kemudian post hoc, checklist, shift and Turkey, kemudian continue, dan terakhir OK. Berikut langkah-langkah melakukan uji keberartian ANOVA klasifikasi satu arah dengan menggunakan SPSS. Yang pertama, masukkan nilai hasil belajar beberapa metode menjadi satu kolom dengan penanda nomor 1 metode A, nomor 2 metode B, nomor 3 metode C, nomor 4 metode D, dan nomor 5 metode E sebagai gambar di bawah ini. Pilih toolbar Analyze, kemudian Compare Means, lalu pilih One Way ANOVA, seperti tertera pada gambar di bawah ini. Kemudian yang kedua, masukkan data HB pada dependent variable dan metode pada faktor. Kemudian yang ketiga, pilih post hoc multiply comparison, lalu pilih Turkey S strip B, pilih continue dan OK, seperti gambar di bawah ini. Output ANOVA dengan program SPSS sebagai berikut. Hasil belajar. Kesimpulan, karena p-value signifikan kurang dari 0,05 sehingga HO ditolak, artinya terdapat minimal satu pasang metode yang memberikan rata-rata hasil belajar yang berbeda atau perbedaan antar metode nyata. Untuk mengetahui pasangan metode mana yang memberikan rata-rata hasil belajar yang berbeda, dilakukan uji lanjut, yaitu uji Turkey dan uji shift. Hasil dari uji lanjut dengan SPSS sebagai berikut.
Kesimpulan, karena nilai p-value kurang dari 0,05, maka disimpulkan terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar antara metode B dan C, metode B dan D, serta metode D dan E. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.